Namanya Lina, anak SMA kelas 2 di salah satu desa di Toraja. Cantik, pendiam, senyumnya adem, dan orangnya selalu bikin nyaman kalau diajak ngobrol. Biasanya Lina dikenal paling rajin ke sekolah. Tugas selalu dikumpulin tepat waktu. Dia juga aktif nulis puisi, kadang puisinya dimuat di majalah sekolah. Anak-anak sering bilang, Lina tuh kayak anak yang hidupnya nggak ada beban. Tapi semua berubah sejak satu kejadian. Kakaknya, Yusran, meninggal dunia karena kecelakaan motor. Yusran itu bukan sekadar kakak. Buat Lina, dia segalanya. Teman, pelindung, sekaligus satu-satunya orang yang paling ngerti dirinya. Sejak kecil mereka berdua selalu bareng. Kalau ada apa-apa, Lina pasti larinya ke Yusran duluan. Jadi waktu Yusran meninggal secara mendadak, dunia Lina kayak ikut runtuh. Hari-hari yang biasanya penuh senyum, berubah jadi sepi. Lina gak banyak ngomong, gak nangis keras-keras, tapi tatapannya kosong. Kayak raganya masih ada, tapi jiwanya ikut pergi bersama kakaknya. Awalnya orang-orang kira itu cuma duka biasa. Tapi makin hari, kelakuan Lina mulai bikin resah. Dia sering ngelamun di kelas. Kadang dia ngomong sendiri sambil nulis-nulis nama Yusran di halaman bukunya. Teman-temannya bingung. Beberapa mencoba ngajak ngobrol, tapi Lina malah makin nutup diri. Dia lebih sering duduk sendirian di pojok kelas atau diem di perpustakaan berjam-jam. Sampai akhirnya muncul kabar dari Lili, teman sekelasnya, yang bilang kalau Lina beberapa kali kelihatan ke kuburan kakaknya tengah malam. Sendirian, bawa dupa. Semua jadi rame ngebahas Lina. Di kantin, di kelas, bahkan di rumah-rumah warga. Tapi anehnya, gak ada yang berani langsung tanya ke Lina. Mereka cuma nebak-nebak. Ada yang bilang Lina gak bisa nerima kenyataan. Ada juga yang mulai mikir macam-macam. Mulai dari mistis sampai hal-hal yang gak masuk akal. Guru-guru mulai ikut khawatir. Tapi Lina tetap datang ke sekolah tiap hari dengan wajah kosong. Kayak robot. Jalan, duduk, dengerin pelajaran tapi gak ada ekspresi. Sampai suatu hari, kejadian aneh benar-benar terjadi. Randi, cowok iseng yang suka gangguin Lina di kelas, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya cuma demam, tapi makin lama panasnya makin tinggi. Badannya gemeteran, matanya sayu, dan dia terus ngomong ngelantur kayak orang ketakutan. Orang tuanya panik, bawa ke klinik. Tapi dokter bilang gak ada tanda-tanda penyakit serius. Secara medis, dia sehat, tapi tubuhnya lemas dan matanya terus menerawang kosong. Ibunya Randi akhirnya manggil orang pintar. Hasilnya bikin bulu kuduk merinding. Kata orang pintar itu, ada energi dari dunia lain yang dikirim ke Randi. Bukan buat nyakitin, tapi sebagai bentuk peringatan. Gak disebut siapa yang kirim, tapi banyak yang langsung mikir ke satu nama, Lina. Gosip makin liar. Tapi orang tua Lina tetap tenang. Mereka bilang, Lina cuman lagi berduka. Gak mungkin anak sebaik Lina melakukan hal-hal kayak gitu. Tapi, di balik itu semua, ayahnya mulai merasa ada yang berubah juga di rumah mereka. Sejak Yusran meninggal dan dikuburkan dengan adat mak nenek, malam-malam di rumah jadi gak tenang. Ada suara langkah kaki di atap, berat, teratur, kayak sepatu bot yang biasa dipakai Yusran. Tapi pas dicek keluar, gak ada siapa-siapa. Lina makin sering ngelamun. Bahkan sempat sekali dia bilang ke ibunya, Yusran belum pergi kok, Ma. Dia masih di sini. Dia janji gak akan ninggalin aku. Ibunya cuma bisa nangis pelan. Gak tahu harus gimana. Sebagai orang tua, mereka merasa gagal jaga anak sendiri. Tapi gimana caranya bilang ke Lina kalau semua itu cuma halusinasi? Karena buat Lina, itu semua nyata. Dan puncaknya, malam itu Lina teriak-teriak di rumah. Ayah ibunya panik, masuk ke kamar dan nemuin Lina duduk di lantai. Baju putihnya kotor, rambutnya berantakan, dan matanya merah. Dia bilang, aku akan menikah dengan kakakku. Aku gak mau kehilangan dia. Kalau gak bisa hidup bareng di dunia ini, ya di dunia lain pun gak apa-apa. Malam itu rumah langsung heboh. Ibu Lina pingsan. Ayahnya hanya bisa duduk lemas. Tangannya gemetar. Dia tahu anaknya sedang tersesat di dalam pikirannya sendiri.
Tapi yang mereka nggak tahu, ini bukan sekadar kesedihan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang sedang memeluk jiwa Lina dan menariknya pelan-pelan ke arah yang berbahaya. 3 hari setelah malam itu, Lina hilang dari rumah. Kamar tidurnya kosong, jendela terbuka, tirainya terbang pelan ditiup angin pagi. Sepasang sandal tergeletak di bawah pohon dekat pagar. Gak ada jejak paksa atau tanda-tanda orang masuk diam-diam. Semuanya rapi. Tapi anak itu lenyap begitu saja. Orang tuanya langsung lapor ke pihak berwajib. Warga satu desa ikut turun tangan. Dari sawah sampai ke hutan, semua tempat dicari. Tapi hasilnya nihil. Lina gak ada, seolah ditelan bumi. Sampai akhirnya, seorang dukun tua yang jarang muncul ke tengah keramaian datang ke rumah keluarga Lina. Dia jalan pelan-pelan sambil bawa tas kecil isi dupa dan kain hitam. Dengan suara lirih dia bilang, "Anakmu bukan hilang, tapi dia sedang menuju tempat di mana batas antara hidup dan mati itu tipis. Dia ada di Bukit Batu Tua, tempat para arwah belum tenang berkumpul." Ayah Lina sempat gak percaya, tapi ibunya langsung jatuh lemas. Bukit Batu Tua itu memang tempat keramat. Gak semua orang berani ke sana. Dulu Yusran pernah bilang ke Lina bahwa tempat itu adalah tempat rahasia mereka. Waktu kecil mereka suka main ke sana. Duduk berdua, cerita-cerita, nulis nama di atas batu. Di tempat itu jugalah Yusran pernah janji ke Lina. "Kalau aku mati duluan, kamu harus tetap hidup. Tapi kalau kamu kangen aku banget, datang aja ke sini. Aku pasti datang juga." Kalimat itu terngiang-ngiang di kepala ayahnya sepanjang perjalanan ke bukit. Bersama dukun tua dan beberapa warga, mereka naik perlahan ke tempat yang penuh kabut itu. Dan benar saja, di tengah bebatuan besar dan ilalang kering, mereka lihat Lina berdiri, diam, tak bergerak, menatap lurus ke depan. Di hadapannya, sebuah peti mati terbuka, dan di dalamnya jasad Yusran. Semua langsung panik. Ibunya langsung berlari, tapi ditahan warga. Ayahnya gemetar, gak bisa berkata apa-apa. Lina berdiri sambil berbisik lirih, "Dia janji gak akan ninggalin aku. Dan aku juga udah janji mau selalu sama dia. Aku gak bisa hidup tanpa dia." Dukun tua langsung pasang dupa dan baca doa. Warga mulai mundur pelan-pelan, takut ganggu suasana. Angin makin kencang. Suara gaib seolah berbisik dari balik pepohonan. Tapi yang paling bikin hati ngilu adalah ekspresi Lina. Bukan marah, bukan takut, tapi penuh cinta dan kehilangan yang dalam. Itu bukan wajah anak nakal atau kerasukan. Itu wajah anak yang tersesat karena terlalu sayang. Ayahnya akhirnya maju dan memeluk Lina. Untuk pertama kalinya dia menangis di depan anaknya. Dengan suara gemetar dia bilang, "Maafin ayah, Lin. Ayah terlalu keras. Ayah gak pernah peluk kamu. Ayah juga terlalu banyak nuntut ke Yusran buat jagain kamu. Sampai kamu jadi tergantung sama dia." Dan di situ, pelan-pelan Lina roboh dalam pelukan ayahnya. Matanya kosong, tubuhnya dingin, tapi air matanya jatuh perlahan. Seolah dia akhirnya sadar bahwa dia sudah berjalan terlalu jauh ke dunia yang seharusnya bukan untuk manusia hidup. Dukun tua bilang, ini bukan karena kesurupan atau kerasukan. Ini karena luka batin yang dalam banget. Kesedihan yang gak pernah disembuhkan. Dendam pada kehilangan yang gak pernah dihadapi dengan ikhlas. Energi dari alam lain hanya datang karena jiwanya lemah. Dan saat seseorang lemah, dia jadi mudah dikendalikan oleh apapun, baik itu kenangan, rasa bersalah, atau bisikan dari sisi gelap dirinya sendiri. Malam itu, warga bantu lakuin ritual penyembuhan. Lina dibaringkan di bale-bale kecil, dikelilingi dupa dan doa-doa. Ibunya duduk di samping, terus-menerus membacakan surat pendek yang dia tahu. Ayahnya gak berhenti pegang tangan Lina. Lama sekali dia tertidur, dan saat dia bangun, dia gak ingat apa-apa. Dia gak ingat bagaimana bisa sampai ke bukit. Dia juga gak ingat tentang menikahi kakaknya. Yang dia tahu cuma satu, dia rindu, sangat rindu.
Beberapa hari setelah kejadian itu, Lina mulai pulih perlahan. Dia tetap pendiam, tapi kali ini bukan karena tersesat, tapi karena sedang menyusun kembali jiwanya yang retak. Keluarga, guru, bahkan teman-teman sekolahnya mulai lebih peduli. Mereka nggak cuma bertanya, "Kamu kenapa?" tapi juga mulai belajar untuk mendengar, bukan menilai. Dan buat ayah ibunya, kejadian itu membuka mata besar-besaran. Bahwa anak-anak nggak butuh keluarga yang sempurna, tapi butuh tempat yang aman untuk merasa sedih dan gagal. Beberapa bulan setelah kejadian di Bukit Batu Tua itu, Lina kembali ke sekolah. Tapi bukan Lina yang dulu. Wajahnya memang masih sama, rambutnya masih panjang tergerai, langkahnya tetap pelan seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya. Dia nggak lagi terlihat kosong. Ada cahaya kecil yang muncul, walaupun belum terang, tapi cukup untuk memberi harapan. Guru-guru dan teman-temannya menyambut dia dengan hati-hati. Nggak ada yang langsung nanya tentang kejadian itu. Mereka belajar dari pengalaman, bahwa kadang yang paling dibutuhkan seseorang bukanlah nasihat, tapi ruang untuk bernapas. Untuk pertama kalinya, guru BK datang ke kelas bukan untuk menegur, tapi untuk duduk dan cerita soal pentingnya menjaga kesehatan mental. Mereka bahkan undang seorang konselor muda dari Makassar yang pernah mengalami kehilangan serupa. Di situ, banyak murid yang akhirnya mulai terbuka, termasuk Lina. Dalam sebuah sesi kecil yang cuma dihadiri 5 orang, Lina cerita pelan-pelan, bukan tentang dunia gaib, bukan tentang kekuatan mistis, tapi tentang rasa sakit hati yang gak bisa ditunjukin ke siapa-siapa. Dia bilang, selama ini dia takut dianggap lemah. Karena orang-orang selalu melihatnya sebagai anak baik, anak berprestasi, anak yang kuat, jadi dia gak pernah ngeluh. Dan waktu satu-satunya orang yang ngerti dia pergi, dia ngerasa kayak tenggelam. Dan gak ada satu orang pun yang nyadar. Itu pertama kalinya Lina nangis di depan orang lain, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya bisa jujur sama dirinya sendiri. Dari situ, dia mulai nulis lagi. Tapi kali ini bukan puisi gelap atau catatan rahasia. Dia nulis cerita tentang duka, tentang kehilangan, tentang luka yang bisa disembuhkan, bukan disembunyikan. Tulisannya dikumpulin oleh guru bahasa Indonesia, dan beberapa dimuat di majalah sekolah. Gak lama, salah satu tulisannya viral di media sosial. Kadang kita gak butuh orang buat nyelamatin kita. Kita cuma butuh seseorang yang mau duduk bareng kita dalam gelap. Gak bilang ayo bangkit, tapi cukup bilang aku di sini kalau kamu butuh. Dan dari situ kita pelan-pelan jalan lagi. Banyak yang kaget, gak nyangka itu ditulis oleh Lina. Bahkan kepala sekolah secara khusus ngajak Lina ngobrol dan bilang kalau dia bisa jadi contoh positif buat teman-temannya. Tapi Lina sendiri gak anggap dirinya istimewa. Dia bilang, aku cuma orang yang pernah jatuh dan sekarang pelan-pelan berdiri lagi. 1 tahun setelah itu, Lina dipercaya jadi mentor kecil di komunitas remaja di desanya. Dia mulai sering diundang jadi pembicara di kegiatan-kegiatan sekolah. Bukan karena masa lalunya yang gelap, tapi karena cara dia bangkit. Dia gak pernah sembunyikan masa lalunya, tapi juga gak pernah bangga-banggainnya. Dia cerita apa adanya, bahwa yang paling menakutkan bukan makhluk halus, tapi perasaan sendiri yang dibiarkan tumbuh tanpa didengar. Dan yang paling menyentuh, di sebuah acara akhir tahun, Lina membacakan puisi untuk mengenang Yusran. Isinya bukan tentang kesedihan, tapi tentang terima kasih. Terima kasih udah jadi rumah pertamaku. Maaf aku pernah nyusul terlalu jauh. Tapi sekarang aku akan pulang. Karena aku tahu kamu pasti senyum kalau lihat aku hidup dengan baik. Semua yang dengerin nangis. Bahkan ayahnya yang duduk di barisan paling belakang gak bisa nahan air mata. Dia berdiri, jalan ke depan, dan untuk pertama kalinya di depan orang banyak, dia peluk anaknya erat-erat. Tanpa kata, tapi penuh makna. Dan dari situ semua orang tahu, Lina sudah kembali. Tapi bukan Lina yang dulu. Ini Lina yang baru, yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih mengerti arti hidup.
Kadang luka yang paling dalam justru nggak kelihatan di permukaan. Kita ketawa, ngobrol, sekolah, main bareng temen. Tapi di dalam hati, ada rasa sakit yang nggak tahu harus dibawa kemana. Lina adalah contoh nyata dari itu. Seorang remaja yang kelihatannya baik-baik saja, padahal jiwanya sedang runtuh pelan-pelan. Karena kehilangan orang yang paling dia sayang, satu-satunya tempat dia bisa merasa aman. Dalam hidup, kita sering diajarkan untuk kuat, untuk gak cengeng, untuk pura-pura tegar. Tapi kita jarang diajarkan bahwa menangis itu bukan kelemahan, mengaku lelah itu bukan kekalahan, dan cerita soal kesedihan itu bukan aib. Kita manusia, kita butuh didengar, kita butuh dipeluk, kita butuh diyakinkan bahwa kita gak sendiri. Lina tersesat bukan karena dia nakal, tapi karena dia gak tahu cara menghadapi luka. Dan itu bukan salah dia, tapi salah lingkungan yang terlalu cepat menilai, tapi terlalu lambat memahami. Maka dari itu, cerita ini bukan cuma tentang hal mistis, tapi tentang realita yang sering kita abaikan. Bahwa remaja juga bisa hancur dalam diam.